Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu, Kakak, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu analisis penggalian tanah pada proyek pembangunan underpass Kentungan, Yogyakarta. Nah, di kelompok 3, kami beranggotakan BES ya, Gozi, Milzam, dan saya sendiri, Sam. Nah, berikut deskripsi dari gambaran umum proyek yang kami pegang, yaitu pembangunan underpass di Yogyakarta, yaitu bagian Kentungan. Kami deskripsikan proyek kami sebagai berikut, dan juga ada dimensi pekerjaan jalannya dan volume galian tanahnya. Nah, sebenarnya pada proyek ini ada banyak sekali jenis pekerjaan, tapi kami hanya akan meninjau pekerjaan galian tanahnya. Tujuan dari kami melakukan analisis ini yaitu pertama untuk menentukan metode pelaksanaan konstruksi apa yang cocok untuk diterapkan, yang kedua alat besar apa yang bisa dipakai, yaitu ketiga juga kami akan menentukan dampak-dampak dari penggunaan sumber daya baik dari sumber daya manusia, material, dan lain-lain terhadap biaya proyek. Dan yang pasti keempat, kami akan mentotalkan biaya proyek yang paling efektif. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang metode A, yaitu menggali tanah menggunakan ekskavator lalu dibuang menggunakan dump truck. Nah, rencana pemakaian alatnya, pertama kami melihat ada ekskavator CAT306E2. Ekskavator ini cenderung lebih kecil daripada ekskavator yang ada dengan kapasitas bucketnya hanya 0,25 meter kubik. Untuk spesifikasi lainnya diterahkan pada slide. Dan juga nantinya ada ekskavator yang lebih besar yaitu ekskavator Komatsu PC208. Bodinya lebih besar dengan kapasitas bucketnya bahkan 4 kali lipat dari yang CAT tadi, yaitu 1 meter kubik dan spesifikasi lainnya tertera pada slide. Nah, perlu diketahui pada proyek ini ada dua jenis galian, ada dua lokasi galian yaitu galian 1 dan galian 2. Pada galian 1, dimensi jalan yang dikerjakan itu lebih besar sehingga nanti akan dipakai ekskavator Komatsu ini yang bodinya lebih besar juga. Nah, di lokasi galian 2, dimensi pekerjaan jalannya lebih kecil sehingga diperlukan ekskavator yang lebih dinamis yaitu nanti akan dipakai ekskavator CAT306. Nah, selanjutnya pasti kita akan membutuhkan dump truck untuk membuang tanahnya. Spesifikasi dari dump truck diterahkan pada slide. Perhitungan produktivitas untuk ekskavator dengan kapasitas 0,25 meter kubik diperoleh produktivitas ekskavator per jamnya sebesar 29,92 meter kubik per jam dan per harinya sebesar 239,34 meter kubik. Sementara untuk ekskavator dengan kapasitas 1 meter kubik diperoleh produktivitas ekskavator per jamnya sebesar 106,67 meter kubik per jam dan per harinya sebesar 853,33 meter kubik. Berikutnya adalah produktivitas dump truck dan perhitungannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk galian 1 diperoleh produktivitas per jamnya sebesar 3,771 meter kubik per jam. Kemudian untuk galian yang 2 diperoleh produktivitas per jamnya sebesar 3,46 meter kubik per jam. Berikutnya adalah analisis biaya untuk metode A yang dibagi dua juga ke dalam galian 1 dan galian 2. Untuk ekskavator di galian 1 diperoleh biaya sebesar Rp82.800.000 dan untuk dump truck-nya sebesar Rp71.400.000. Berikutnya adalah untuk totalkan biaya galian 1 sebesar Rp194.200.000 dengan durasi pekerjaan selama 6 hari. Berikutnya adalah analisis biaya untuk galian yang kedua dengan biaya sewa alat ekskavator sebesar Rp118.800.000 dan biaya sewa alat dump truck sebesar Rp72.800.000 dengan total biaya untuk galian 2 sebesar Rp191.600.000 dengan durasi pekerjaan selama 27 hari. Berikutnya adalah total biaya seluruh galian, yaitu biaya sewa galian 1 ditambah biaya sewa galian 2 dengan total sebesar Rp345.800.000 dengan durasi pekerjaan total sebesar selama 33 hari. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang metode B, yaitu menggunakan scraper. Ini merupakan scraper yang digunakan, yaitu scraper CAT 623K. Berikut merupakan spesifikasinya. Kemudian dari spesifikasi berikut, kita hitung produktivitasnya. Yang pertama itu dengan menghitung volumenya, kita gunakan volume yang paling kecil dari kapasitas heap dan max payload-nya. Di sini didapatkan yang paling kecil itu kapasitas heap, jadi digunakan 17,6 meter pangkat 3. Kemudian kita hitung cycle time-nya. Di sini kita hitung hold time, return time, dan fixed time-nya. Didapatkan cycle time itu 2,6227 menit. Kemudian dari situ dapat dihitung produktivitasnya, yaitu dengan mengalihkan
kapasitas volume dikali dengan operating factor dibagi dengan cycle time-nya. Didapatkan produktivitasnya itu 328,8154 meter pangkat 3 per jam. Kemudian di sini kita menganalisis biayanya yaitu dengan menghitung biaya kepemilikan dan operating cost-nya. Di sini kita asumsikan dia menyewa scraper dengan harga 359.169,19 per jam. Kemudian kita hitung operating cost-nya dengan menghitung fuel cost, loop cost, dan filter cost dan operator cost. Didapatkan operating cost-nya itu 457.193,62 per jamnya. Kemudian dari situ dapat dihitung biaya galian 1. Di sini galian 1 itu volume tanahnya 14.768,72 kg per meter pangkat 3. Nah, di sini itu kita hitung kebutuhan waktunya dulu, dapatkan 40,46 jam, terus kita dibagi dengan rate kerjanya 8 jam per hari, didapatkan 5,05, diasumsikan jadi 6 hari. Kemudian dari situ kita hitung jumlah unit yang diperlukan. Itu 1 unit. Kemudian kita hitung total biaya galiannya, yaitu dengan mengalihkan biaya sewanya ditambah dengan operating cost-nya. Kemudian didapatkan 816.362,81 per jamnya. Dan untuk karena ini 6 hari, didapatkan 39.185.414,89 per 6 harinya. Kemudian untuk biaya galian 2 sebenarnya sama aja, tapi beda volume kerjanya, dia itu dari 12.470,26 kg per meter pangkat 3, sehingga waktu kerjanya juga berubah menjadi 4,27 hari, dibuatkan menjadi 5 hari, kemudian jumlah unit yang diperlukan juga masih 1 unit, jadi total biaya galiannya kurang lebih sama per jamnya, cuma bedanya dia karena 5 hari jadi 32.654.512,41. Kemudian ini merupakan total seluruh galiannya untuk untuk metode B. Tinggal ditambahin aja, didapatkan 1,6 juta per jamnya atau 13,061 juta per harinya dengan rate-nya 8 jam. Kemudian didapatkan total keseluruhan selama 11 hari itu 71.839.927,29. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu komparasi, membandingkan kedua metode berdasarkan produktivitas, biaya, dan pelaksanaan. Komparasi metode. Kami menggunakan 3 unsur dalam mengkomparasi kedua metode tersebut. Yang pertama yaitu segi produktivitas. Metode A membutuhkan 33 hari, sedangkan metode B hanya membutuhkan 11 hari. Selanjutnya yaitu biaya. Dari segi biaya, metode A membutuhkan Rp345.800.000, sedangkan metode B Rp71.839.927. Dan yang terakhir yaitu segi pelaksanaan, metode A membutuhkan ekskavator dan dump truck, sedangkan metode B hanya membutuhkan scraper. Selanjutnya, kami memberi penilaian dari kedua metode dengan menggunakan pembobotan. Masing-masing rumus pembobotan ada di sebelah kiri. Dari rumus-rumus tersebut, didapat bobot biaya dari metode A sebesar 0,172, metode B 0,828. Untuk bobot waktu didapat metode A 0,25 dan metode B 0,75. Sehingga diperoleh pembobotan dari masing-masing metode yaitu metode A 0,203 dan metode B 0,797. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Yang pertama yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode B, karena metode B lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu alat berat yang dipakai. Alat berat yang dipakai adalah scraper CAT 623K. Selanjutnya yaitu dampak terhadap biaya. Metode B lebih efektif dan efisien, karena metode B hanya menggunakan satu alat berat yaitu scraper, sehingga lebih minim sumber daya. Yang terakhir yaitu total biaya proyek. Total biaya proyek sebesar Rp71.839.927. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.